Selamat pagi Ibu Suni dan selamat pagi teman-teman semuanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan sumber daya alam yang ada di Indonesia ya. Baik, kita lanjut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang peraturan undang-undang sumber daya alam di Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Untuk mengatur pengelolaannya berbagai peraturan undang-undang yang telah disusun. Jadi, kekayaan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia ini sudah ada peraturan undang-undangnya tersendiri. Jadi, kita sebagai masyarakat Indonesia, jika mengambil kekayaan sumber daya alam tanpa kita izin, kita tidak bisa mengambilnya. Karena kekayaan sumber daya alam ini bukan hak pribadi, tapi hak masyarakat Indonesia semuanya. Jadi kita itu perlu izin dulu untuk mengambil kekayaan sumber daya alam. Karena kekayaan sumber daya alam diciptakan ini untuk manusia semua ya, untuk masyarakat Indonesia semua. Bukan hak milik pribadi. Jadi apa saja yang dilakukan di alam, apa saja kegiatan yang dilaksanakan yang namanya alam, itu ada peraturan, peraturan undang-undangnya tersendiri. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia, sebelum kita melangkahkan kaki untuk memiliki atau mengambil atau mengelola sumber kekayaan alam, kita itu perlu izin terpenting. Karena ini sangat penting ya dalam sumber daya alam. Dalam masyarakat juga penting untuk kita izin untuk pelaksanaan atau mengelola sumber daya alam. Jadi kita perlu izin karena sumber daya alam tersendiri itu sudah punya undang-undang. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia tidak boleh sembarang untuk mengambil, terutama mengelola sumber daya alam tanpa seizinnya. Jadi kita harus izin karena sudah ada peraturan undang-undang. Kemudian kita lanjut. Yang kedua itu Undang-Undang Pokok Agraria atau disingkat UUPA tahun 1960. UUPA mengatur tentang hak atas tanah, hak milik, dan hak pengelolaan sumber daya alam di bumi, air, dan ruang angkasa. Jadi ini Undang-Undang Pokok Agraria ini bisa mengatur tentang hak tanah, hak milik, dan hak pengelolaan sumber daya alam di bumi, air, dan ruang angkasa. Walaupun kita memiliki hak milik, misalnya hak tanah, tapi kita terlebih dahulu perlu izin. Karena itu tanah juga itu sudah milik negara ya. Jadi punya aturan tersendiri. Kita tidak boleh mengambil hak pribadi walaupun kita itu tanahnya kita sudah beli, tapi kita harus izin terlebih dahulu. Kemudian nomor 1 ini menjelaskan pengertian tanah. Tentunya pengertian tanah ini sudah umum kita dengar ya. UUPA mendefinisikan tanah sebagai segala sesuatu yang berada di atas permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di dalam perut bumi. Tuh, didefinisikan tanah sebagai segala sesuatu. Karena tanah inilah yang membuat masyarakat bisa menempati yang namanya bumi. Jadi sumber daya alam ini sangat bermanfaat bagi kita, terutama tanah ya. Bisa tempat tinggal, bisa kita kelola apa saja kebutuhan kita. Jadi sangat perlu dalam kehidupan masyarakat Indonesia kita ya. Apalagi masalah tempat tinggal, masalah pengelolaan, misalkan masalah kekayaan alam. Itu sangat penting. Tentunya butuh tanah. Jadi kita sebagai manusia sudah diciptakan sumber daya alam, mari kita jaga sama-sama. Jangan seenaknya sendiri merusak sumber daya alam. Karena berpengaruh, kalau kita rusak kan berpengaruh sama sumber daya alam. Faktornya banyak jika masyarakat Indonesia itu merusak sumber daya alam.
terutama membuang sampah sembarangan itu akan mengakibatkan banjir. Bukan hanya banjir aja, kotor kita lihatnya. Indonesia kita. Tuh, dari tanah ya, kita bisa jabarkan sendiri. Kemudian hak atas tanah. UUPA mengatur berbagai macam hak UUPA atas tanah seperti hak milik, hak guna, usaha, dan hak pakai. Hak atas tanah ya. Kita sebagai masyarakat Indonesia, kita bisa aja memiliki hak atas tanah. Tapi sebelum kita memiliki hak atas tanah itu, kita harus ada perizinan dulu. Karena ada surat undang-undangnya. Kita tidak boleh sembarang ambil hak. Begitu. Kemudian yang nomor 3, pengelolaan sumber daya alam. UUPA mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam di atas, di bawah, dan di permukaan atau di dalam tanah ya. Pengelolaan sumber daya alam. Kita kelola, kita mau kelola kekayaan apa saja boleh. Intinya ada perizinan, karena apa? Tanpa diizinkan kita tidak boleh mengelola sumber daya alam. Karena ketat ya, karena tahun 1960 ini sudah ada undang-undangnya, kita belum lahir. Jadi sudah ada undang-undang tersendiri. Jadi kita tidak boleh sembarang. Kita mengelola apa saja, kita mau bangun apa saja, kita mau nebang pohon atau hutan aja, itu ada perizinannya, diizin dulu. Karena ada peraturan undang-undangnya. Kemudian kita Undang-Undang Kehutanan tahun 1999. Nah, Undang-Undang Kehutanan tahun 99 aja ada. Kehutanan aja ada. Jadi zaman dulu itu sudah ada undang-undangnya, sebelum kita lahir sudah ada undang-undangnya. Karena undang-undang ini sangat perlu. Undang-undang inilah yang mengelola, yang mengatur semua sumber daya alam, semua sumber kekayaan alamnya. Tanpa undang-undang, kita tidak boleh seenaknya untuk mengambil sumber kekayaan alam. Karena itu bukan hak milik kita sendiri, tapi itu hak milik kita semua masyarakat Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan hutan, penebangan kayu, dan konservasi alam. Di sini sudah jelas ya, teman-teman. Nah, pertama pengelolaan hutan. Undang-Undang Kehutanan mengatur tentang pengelolaan hutan, baik hutan atau maupun hutan tanaman. Tuh. Undang-undang untuk mengelola hutan aja ada undang-undangnya. Untuk mengatur tentang pengelolaan hutan aja ada undang-undangnya. Jadi undang-undang itu sangat penting dalam sumber daya alam. Kemudian penebangan kayu. Undang-Undang Kehutanan mengatur tentang penebangan kayu, termasuk tentang izin sistem tebang pilih dan penanaman kembali. Kemudian konservasi alam. Undang-Undang Kehutanan mengatur tentang konservasi alam di hutan, termasuk tentang perlindungan flora dan fauna. Penting banget ya, penebangan kayu ada undang-undangnya tersendiri. Jadi kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Karena apa? Faktornya sangat membahayakan. Adanya longsor erosi abrasi, kita kan tidak tahu ya. Kalau alam sudah capek dengan sikap manusia, mungkin kita masyarakat Indonesia akan kena musibah karena kita tidak bisa menjaga alam sendiri. Di penebangan kayu itu ada peraturan yang tersendiri. Tidak boleh sembarangan menebang hutan-hutan atau kayu-kayu. Begitu pula konservasi alam, punya undang-undang kehutanan ya, tentang perlindungan flora dan fauna. Jadi semuanya punya undang-undang tersendiri. Kemudian kita lanjut Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara tahun 2009. Undang-undang ini memiliki tentang kegiatan pertambangan, izin usaha pertambangan, dan pengelolaan hasil tambang. Pertama, izin usaha pertambangan. Kedua, pengelolaan hasil tambang. Nih, izin usaha pertambangan. Undang-undang ini mengatur tentang berbagai jenis izin usaha pertambangan seperti izin usaha pertambangan operasi ya, produksi. Jadi kita mengelola usaha pertambangan ini kita perlu undang-undang, kita perlu izin dulu ya. Kita perlu izin. Jadi kita tidak seenaknya untuk turun ke lapangan untuk mengelola usaha pertambangan. Tidak, kita perlu izin dulu. Izin dulu baru terjun ke lapangan untuk mengelola usaha pertambangan. Kemudian pengelolaan hasil tambang. Pengelolaan hasil tambang itu tidak dimiliki sendiri, tapi di masyarakat Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan hasil. Nah, hasil tambang ini undang-undang yang atur, bukan kita yang atur. Jadi punya peraturan tersendiri ya. Kita tidak boleh sembarang.
mengelola terus ambil hak sendiri, tidak bisa. Pengelolaan hasil tambang. Jadi ini sangat penting ya dalam kehidupan kita, apalagi kehidupan masyarakat Indonesia. Kita lanjut. Reklamasi, ini reklamasi ya, permulaan reklamasi lahan tambang setelah selesai dioperasikan. Reklamasi sebelum kita memulai lahan tambang ya, habis itu kan selesai direklamasi kita operasikan. Itu juga ada undang-undangnya juga. Kemudian pencemaran lingkungan. Undang-undang ini mengatur tentang pencemaran lingkungan akibat kegiatan pertambangan termasuk tentang pemulihan dan sanksi. Jadi pencemaran lingkungan akibat kegiatan pertambangan ada undang-undangnya. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia ya harus tahu tidak boleh mencemari lingkungan. Karena mencemari lingkungan itu salah satu faktor buruk bagi masyarakat Indonesia. Terutama kita membuang sampah itu salah satu faktor negatif yang paling dominan, paling muncul di Indonesia itu membuang sampah. Akhirnya terjadi apa? Banjir. Kotor lah, tentang irigasi, pencemaran lingkungan, bau busuk lah di got-got, di sungai-sungai. Karena apa? Kita tidak bisa menjaga alam kita sendiri. Jadi itu kita butuh undang-undang juga yang mengatur. Jadi undang-undang itu sangat berperan dalam sumber daya alam ya untuk mengatur. Karena kalau misalnya tidak ada undang-undang, mungkin paling masyarakat Indonesia ini sudah tidak teratur karena tidak ada undang-undang. Makanya di masyarakat Indonesia ini pada tahun 19-an itu sudah ada aturan undang-undang karena undang-undang sangat perlu untuk mengatur sumber daya alam. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nih, Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Air tahun 2004. Nih, kita sudah lahir tahun 2002, 2003. 2004. Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan sumber daya air termasuk tentang irigasi, pembangkitan listrik, dan penanggulangan banjir, observasi. Ada irigasi, pembangkit listrik. Irigasi yang sudah kita pelajari ya, irigasi tentang drainase kayak gini. Penting banget dalam kehidupan kita. Air juga penting banget bagi manusia. Tanpa air kita tidak bisa palingnya pingsan paling ya teman-teman. Jadi irigasi ini undang-undang mengatur tentang irigasi termasuk tentang pembangunan, pengelolaan, dan pengairan. Nih, kita bisa mengelola pengairan, pengelolaan, pembangunan. Ini pentingnya irigasi dalam sumber daya alam. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia atau kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi, kita bisa belajar ya dari sini sumber daya alam ini penting. Dan kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya sumber daya alam bagi kehidupan kita, bagaimana kita menjaga alam kita, irigasi kita, tentang sumber daya alam kita. Kemudian pembangkitan listrik, undang-undang ini mengatur tentang pembangkitan listrik tenaga air, termasuk tentang izin dan pembangkitan listrik tenaga air. Penting banget ini ya. Baik, kita lanjut. Penanggulangan banjir, konservasi air nih. Ini juga ada undang-undangnya teman, penanggulangan banjir, termasuk tentang sistem peringatan dini dan pembangunan infrastruktur. Konservasi air, undang-undang ini mengatur tentang konservasi air, termasuk tentang pengelolaan danau, sungai, dan air tanah. Jadi sebelum kita konservasi air, kita izin dulu untuk mengatur tentang konservasi air, karena ada undang-undangnya, tidak bisa kita ambil hak sendiri ya. Pengelolaan danau, sungai, dan air. Ini perlu banget bagi kehidupan kita. Lanjut, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009. Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk tentang pencemaran, kerusakan, dan pemulihan. Ada pencemaran sama kerusakan. Undang-undang ini mengatur tentang pencemaran ya, pencemaran lingkungan, termasuk tentang pencemaran udara dan tanah. Ada juga kerusakan. Undang-undang ini mengatur tentang kerusakan lingkungan, termasuk tentang kerusakan hutan, lahan, dan ekosistem nih. Banyak nih pencemaran itu. Pasti contohnya sampah nih kebanyakan. Akhirnya terjadinya banjir, pencemaran air lah, udara lah. Banyak sampah-sampah di masyarakat Indonesia yang kita temui ya. Yang paling dominan, paling kantara, paling negatif itu sampah. Kerusakan alam. Kerusakan alam terutama kita itu kerusakan lingkungan ya.
Kerusakan hutan, penebangan hutan sembarangan tanpa seizin itu bisa mengakibatkan kerusakan hutan. Jadi kalau kita menebang hutan secara sembarangan tanpa seizin, alam kita akan rusak. Jadi kita tidak boleh seenaknya sendiri untuk merusak atau mengambil hak sendiri ya, karena semuanya punya peraturan tersendiri. Jadi marilah kita sama-sama menjaga lingkungan kita, lingkungan sekitar atau alam-alam kita. Tidak boleh menebang pohon sembarangan, membuang sampah. Itu perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Selanjutnya pemulihan. Nah, pemulihan itu sangat butuh ya, sangat penting. Undang-undang ini mengatur tentang pemulihan lingkungan termasuk tentang reboisasi, rehabilitas lahan dan pengelolaan limbah. Ini penting banget ya. Lanjut, ada peraturan pemerintah tentang pengelolaan sumber daya alam. Selain undang-undang, terdapat juga peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam. Ada peraturan pemerintah tentang pertambangan mineral dan batu bara. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang pelaksanaan undang-undang pertambangan mineral dan batu bara. Jadi peraturan pemerintah ini punya undang-undang ya untuk pertambangan mineral dan batu bara. Begitu juga sebaliknya untuk peraturan pemerintah tentang pengelolaan hutan. Pasti ada undang-undangnya. Semua sumber daya alam ini ada aturannya, udah ada undang-undangnya. Jadi kita tidak boleh sembarangan. Lanjut, peraturan pemerintah tentang pengelolaan sumber daya air. Peraturan pemerintah ini mengatur pengelolaan sumber daya air tentang pelaksanaan undang-undang. Peraturan pemerintah tentang pengelolaan lingkungan hidup. Semuanya serba undang-undang. Ya. Jadi kita harus melihat teliti. Semua apa aja yang ada di alam, sumber daya alam, kekayaan alam ini, itu ada undang-undangnya. Jadi kita sebagai manusia, marilah kita sama-sama merawat alam, supaya alam juga ikut senang. Supaya alam juga ikut segar, sehat. Kita lanjut. Nah, kesimpulan dan implementasi peraturan undang-undang. Peraturan undang-undang sumber daya alam di Indonesia sangat penting ya, untuk menjaga kelestarian alam dan memastikan manfaatnya untuk masyarakat ya teman-teman. Nah, yang pertama itu penerapan yang konsisten. Penting untuk memastikan penerapan peraturan undang-undang secara konsisten dan efektif. Nih, penting banget untuk kita terapkan yang namanya undang-undang secara konsisten dan efektif. Karena apa? Jika semisalnya tidak ada peraturan undang-undang di Indonesia, mungkin sumber daya alam kita itu sudah parah, sudah semakin rusak. Karena apa? Kita mengambil hak sendiri, membuang sampah sembarangan, menebang pohon, mengelola kekayaan sumber daya alam sendiri. Jadi kita tidak tahu aturannya bagaimana. Jadi di sini diterapkan adanya peraturan undang-undang secara konsisten dan efektif. Ini penting banget ya, undang-undang ya. Dari zaman dulu kayaknya udah ada undang-undangnya. Jadi penting banget untuk diterapkan undang-undang. Karena adanya undang-undang semuanya itu bakalan tertata rapi ya. Bakalan tertata rapi. Jadi kita bisa izin dulu. Jadi ada peraturannya tersendiri ya teman-teman. Kemudian keterlibatan masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengelolaan sumber daya alam. Nah, pastinya lah masyarakat terlibat dalam proses pengelolaan sumber daya alam. Karena apa? Masyarakat ini juga kan butuh sumber daya alam ya. Jadi kalau misalnya gak dilibatkan masyarakat, terus siapa dong yang mengelola sumber daya alam? Jadi marilah kita sama-sama masyarakat mengelola sumber daya alam dengan baik. Agar sumber daya alam kita juga ikut segar, ikut sehat, jadi rapi, tertata. Kemudian pemantauan dan evaluasi. Diperlukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas peraturan undang-undang. Diperlukan pemantauan dan evaluasi. Karena butuh evaluasi ya, setiap sumber daya alam, setiap kita bangun apa saja, penebangan pohon atau penebangan hutan, tentang irigasi, sungai, air-air seperti itu, kita butuh evaluasi. Karena evaluasi inilah kita bisa mantau ya segala kegiatan yang dilaksanakan itu bagaimana. Kita bisa melihat bagaimana evaluasi sumber daya alam kita di Indonesia ini. Jadi
kita semua masyarakat Indonesia, marilah kita meningkatkan kesadaran kita untuk menjaga kelestarian sumber daya alam kita. Kalau sumber daya alam kita lestari, sehat, tertata rapi, ini juga demi kebaikan masyarakat Indonesia. Ya teman-teman, kita juga sebagai mahasiswa, mari kita belajar sama-sama untuk menjaga lingkungan sekitar kita ya, terutama lingkungan sekitar kita kayak membuang sampah, ya membersihkan lingkungan area kita. Jadi marilah kita sama-sama belajar. Mungkin ini saja penjelasan dari saya tentang peraturan Undang-Undang Sumber Daya Alam. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan dalam presentasi peraturan undang-undang ini, kalau ada kekurangan atau terbelit-belit untuk bahasanya, saya mohon maaf. Semoga presentasi atau penjelasan tentang peraturan sumber daya alam ini sangat bermanfaat bagi teman-teman ya. Sampai di sini dulu, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi Ibu dan selamat pagi teman-teman semuanya.